kota ini sudah banyak berubah. Aku tidak tahu sekarang ada di mana. Tetapi tidak ada apa-apa di sini. Memangnya kamu kemana? Sebenarnya aku hanya ingin mencari sesuatu. Apa nama pohon itu? Jadu, kalau nanti ke gunung, petiklah daun baru Cina dan isi keranjang ini ya. Aku bukan hanya berjalan-jalan ke gunung. Aku akan menikmati teh bersama teman-teman di sana. Pokoknya lakukan saja. Hah? Ngomong-ngomong, kenapa kau membawa mainan Mimi? Perlengkapan tehku, Kak. Ya, ketahuan. Mimi, boleh kan kalau aku meminjamnya? Tidak boleh. Kalau kau mau meminjamkannya, aku akan memberikanmu cokocok. Wah, cokocok. Terima kasih ya, sampai nanti. Cokocok terasa lebih lembut hari ini. Wah, kenapa lengket ya? Ini kotorannya Narangi. Aku kehabisan nafas. Teman-teman, maaf aku terlambat. Apa itu yang di dalam keranjang? Sebenarnya, ibuku menyuruhku memetik daun baru Cina. Anhui, kamu pergi ke acara pernikahan ya? Kenapa pakai gaun? Katamu ini tamasya musim semi para gadis. Seorang gadis modern menawan sepertiku harus tahu pakai baju apa sesuai waktu dan tempatnya. Tada! Hei, kawan-kawan! Ayo kita ke Taman Rahasia Anak Perempuan. Taman Rahasia Anak Perempuan? Di mana itu? Tidak romantis kalau hanya menyebutkan gunung, jadi aku menamainya. Bagaimana kalau negeri bunga Anhui? Tunggu. Baunya seperti tteokbokki di warung makan dekat sekolah kita. Hei kalian, ku dengar kalian mau piknik sambil memakan ayam, kimbab dan dumpling, telur dan juga jagung. Aku mau bergabung juga ya. Aku hanya memintamu membawa tteokbokki, bukan bergabung dengan kami. Ya ampun. Untuk pesta teh para gadis, kalian membutuhkan seorang pangeran sepertiku. Ayo teman-teman, kita pergi. Lihat, ada danau. Bagaimana kalau kita namai danau ini Danau Air Mata? Karena ini sangat cantik sampai-sampai aku bisa menangis. Setelah itu baunya seperti selokan. Lihat, ada perahu putih. Aku si bajak laut. Aku datang. Wah. Syukurlah aku selamat. Wah, cangkir tehnya cantik sekali. Aku mau beli cangkir teh seperti itu saat besar nanti. Kalau sudah besar, aku akan beli cangkir teh yang jauh lebih cantik. Nah, ini dia. Apa benar itu? Ya, ini cokocok, biskuit coklat yang paling manis, lembut dan renyah di dunia. Bukan biskuit itu, cangkir tehnya. Apa itu minuman? Benar, di rumahku juga tidak ada mangkuk seperti ini. Adanya mangkuk untuk minuman. Ini bukan mangkuk, ini cangkir teh. Hal terbaik dari piknik, apa kalian tahu? Itu adalah makanan. Gaunku! Teman-teman, bisa kita mulai berbincang?
Aku tidak tahu cara berbincang dengan elegan. Memangnya bagaimana caranya? Kalau begitu aku anak paling elegan yang memulainya ya. Siapa yang kalian suka di antara semua cowok di kelas kita? Tidak ada. Aku juga. Kalau pilihannya hanya di kelas kita, itu sulit. Menurut kalian, siapa yang akan lebih baik kalau jadi suami? Yunsuk atau Songhun? Lebih baik aku hidup sendirian selamanya. Menurutku, kau dan Doldol sangat cocok. Wahai peri ayam, jangan biarkan itu terjadi. Inilah harapanku. Bicara soal harapan, apa mimpi kalian berdua? Mimpiku adalah seorang pria yang tampan dan kaya. Oh, Anhui, kau cantik sekali. Aku akan membelikanmu semua pakaian yang ada di toko ini. Itu sangat tidak realistis. Kalau mimpiku, aku ingin menjadi seorang peneliti air selokan. Aku peneliti mempelajari air selokan. Reaksi aneh ditemukan di dalam selokan ini. Untuk pertama kalinya, aku bertemu seseorang sepertimu yang suka dengan bau air selokan. Minji, aku suka padamu, Minji. Apakah aku terlalu berlebihan? Ayo tulis mimpi-mimpi kita, masukkan dalam kapsul waktu, lalu kubur. Kapsul waktu? Apa itu? Itu semacam kotak penyimpanan. Kita simpan barang penting dalam kotak itu dan kita buka saat kita dewasa. Wow, terdengar menarik. Ayo tulis harapan kita. Ya, baiklah. Di mana kita mengubur kapsul waktunya? Kalau saja itu tempat yang istimewa, kita bisa menemukannya saat sudah besar. Wah, cantiknya. Iya, benar-benar cantik. Cantik sekali ya. Iya, indah sekali. Bagaimana kalau kita kubur di bawah pohon ini saja? Melewati hutan, melewati danau mata air, sampai ke atas, di bawah pohon tercantik di dunia. Ngomong-ngomong, apa nama pohon ini? Apa ini sakura? Oh tidak, sedikit berbeda. Ayo kita beri nama pohonnya. Aku punya ide yang bagus. Kalian setuju kan? Oh iya, aku suka. Baiklah, kalau begitu 20 tahun lagi datanglah ke pohon ini dan buka kotak. Saat itu juga kita bisa lihat apakah mimpi kita menjadi kenyataan. Sekarang ayo kita turun sebelum gelap. Oh, lihat itu. Aku melihat supermarket. Oh ya? Benar. Aku melihat Doldol sedang makan es loli di sana. Akhirnya kita bisa keluar dari bukit musim-semi yang menyebalkan. Sulit sekali mencari jalan. Tetapi pohon yang tadi itu cantik ya. Kata ibuku, di sana ada hantu yang tinggal di pohon besar ratusan tahun. Kalau begitu, ayo kita ganti nama bukitnya menjadi Bukit Hantu. Bagaimana kalau hutan labirin saja? Kakak, di mana perlengkapan Teko? Ini.
Aku tidak bisa menemukan bukit hantu. Apa? Hutan labirin? Bukan bukit hantu. Tidak, aku yakin bukit hantu. Apa aku harus pergi ke bukit itu? Ngomong-ngomong Minji, apa nama pohonnya ya? Bagaimana kalau masa kecilku? Bagus, aku suka. Baiklah, kalau begitu 20 tahun lagi datanglah ke pohon ini dan buka kotaknya. Iya benar, masa kecilku. Iya, aku rasa ini pohonnya. Apa dulu sekecil ini ya? Baiklah, aku sangat bersemangat. Apa kapsul waktu kita masih ada? Dulu kita menulis mimpi kita dan harapan kita, kan? Ketemu. Kau sudah menemukannya? Iya. Aku penasaran apa yang tertulis di sana. Ilmuwan air kualitas terbaik dunia, bintang tercantik dan terpopuler di dunia, pahlawan bumi. Bagaimana? Apakah mimpi kita jadi kenyataan? Iya, benar sekali. Tempat kita bermain, bukit hantu, pohon yang dinamakan masa kecil kita, semuanya sudah tidak seperti dulu. Tapi selama aku punya teman-teman yang ingat kenangan di kotak tua itu bersama-sama, mereka akan diingat selama. Namaku adalah Kim Pil-seung. Aku adalah sarjana ekonomi dari universitas yang sangat terkenal dan akhirnya aku punya restoran sendiri. Kalau sudah dimulai, tentu saja aku pasti akan sukses. Hei, apa kau dengar? Ada restoran buffet baru dibuka. Benarkah? Kalau begitu kita bisa makan sebanyaknya. Aku bermimpi untuk makan di restoran buffet itu. Restoran buffet, dasar payah. Sudah jelas kalau harganya murah, pasti rasanya tidak enak, kan? Jadi jangan berlebihan tentang itu. Aku ingin sekali makan di sana. Jadi ada restoran buffet yang baru dibuka di kota. Aku akan minta ibu untuk makan di sana nanti. Benar sekali, aku sudah siap-siap untuk makan di sana. Siap-siap untuk apa? Aku tidak tahan dengan anak-anak nakal itu. Apa aku benar-benar harus terus bersekolah di sini? Aku harus memasang iklan untuk restoranku. Dan paling penting, ibu-ibu paling pintar menyebar berita. Kau adalah pria muda yang hebat. Tidak kusangka ada restoran besar di kota ini. Kami bangga dengan restoran kami karena kualitas terbaik, bahan makanannya juga banyak. Kami akan berusaha sebaik mungkin demi tamu-tamu kami. Oh, hai. Itu ibunya Jadu, bukan? Apa kau mau pergi membeli makanan? Tidak, aku tidak perlu beli makanan. Di sini ada restoran buffet besar, aku akan pergi ke sana. Ya ampun, kita bisa mengadakan pertemuan tetangga di sana. Promosinya benar-benar berhasil. Ini mudah sekali bagi ahli ekonomi seperti aku. Semuanya berjalan lancar. Hei anak-anak, ibu sudah pulang. Ibu sudah pulang. Anak-anak, kalian persiapkan diri dengan baik seperti yang ibu bilang ya. Ya, tentu saja. Aku sama sekali belum makan apa-apa. Coba lihat, Bu. Perutnya Baby benar-benar rata sampai telananya melarat. Benar juga. Kalian melakukannya dengan sangat baik. Kalian akan kenyang saat makan malam. Begitu ayah sampai di rumah, kita akan pergi ke sana. Iya. Aku tidak sabar menunggunya ini. Aku rasa Kenapa belum juga? Makanan enak menarik banyak orang datang. Tapi aku tidak bisa biarkan mereka makan terlalu banyak. Kalau aku sajikan berbagai macam makanan berminyak kepada mereka, mereka tidak akan bisa makan terlalu banyak. Dan kalau itu berhasil, maka aku akan bisa menjadi orang kaya raya. Kenapa lama ya? lama Oh. sekali. Tidak sabarnya. Sudah panjang begini antriannya. Lihat saja antriannya sudah sepanjang ini.
Kita akan menguasai restoran itu selama 1 minggu penuh. Ada banyak sekali macam makanan yang disajikan di sini. Tapi ada prinsip utama untuk makan di restoran buffet. Jangan sampai disesatkan oleh makanan mewah. Kita tidak perlu makan semua makanan yang ada di sini. Abaikan saja yang bisa dimakan di rumah. Menu utama selalu berada di sudut yang jauh dari meja makanan yang disajikan. Semacam strategi penjualan rahasia. Itulah satu-satunya tempat yang harus kita kuasai. Ini dia. Ibu, aku benar-benar senang sekali. Anakku sayang, makan sepuasnya. Iya. Ibu, tidak ada daging lagi di meja. Benarkah? Kalau begitu aku akan mengambil lagi. Aku bisa membayar pinjamanku dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu aku bisa membuka restoran cabang baru dan menghasilkan banyak uang untukku. Tidak kusangka, ternyata menjalankan restoran lebih mudah daripada bersekolah. Oh, Jadul. Minji, ternyata kau di sini. Maafkan aku, tapi aku sedang sibuk. Kau tahu, sibuk ambil ini dan itu. Sampai ketemu besok ya. Astaga, mereka semua ada di sini. Apa itu Doldo? Wah, rasanya enak sekali. Benar enak. Permisi, Nak. Iya, Kenapa kau makan sedikit sekali? kita harus sopan saat makan. Orang-orang yang makan berlebihan adalah orang-orang yang tidak tahu aturan, seperti yang di meja itu. Berapa banyak yang mereka makan? Apa mereka sudah selesai? Maafkan aku, ada yang harus kulakukan di sini. Wah, kalau begitu ayo kita mulai lagi. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana manusia bisa makan sebanyak itu? Bos, Iya. kita kehabisan daging hari ini, Bos. Apa ini benar-benar buffet? Hei, siapa bosnya di sini? Kembalikan uangku. Mana dagingnya? Aku akan kembalikan uang kalian sepenuhnya. Maafkan aku benar-benar minta maaf Kerja yang ya. benar, masa tidak ada daging? Kami, cepat. Tidak bisa menyajikan makanan, kembalikan uang kami. Ibu, celanaku tidak melorot lagi.
Walaupun kemarin hari pertama diskon, seharusnya aku menyisakan dana untuk bahan-bahannya. Tapi aku harus mengembalikan uang pembeli. Aku kehilangan cukup banyak uang. Astaga. Iya. Seperti yang kalian lihat, acara diskonnya sudah berakhir. Mulai saat ini, pastikan untuk membayar harga sepenuhnya. Baru setelah itu kalian bisa masuk kemari. Kalian mengerti? Sebenarnya itu masalahnya. Ibu, kalau begitu hari ini kita tidak bisa makan. Kita harus membayar 2 kali lipat dari harga kemarin. Tapi bagi ayah dan ibu, itu terlalu mahal. Oh, begitu. Baik, tolong menyerahlah dan pergilah dari sini. Tapi kau tahu betapa besarnya keyakinan ibu padamu? Kita harus berusaha keras sebanyak kita membayar. Apa? Apa maksudmu bilang begitu? Kita tidak akan pulang, benar bukan? Ibu dan ayah akan mentraktir kalian. Tolong, tunggu sebentar. Kalau kalian tidak bisa menghabiskan makanannya, kalian akan mendapatkan masalah. Kalian tahu itu kan? Kalian harus membayar dendanya. Itu denda. Baiklah, karena harganya 2 kali lipat. Ayo semangat! Tidak ada yang tahu seberapa banyak yang bisa mereka makan. Jadi apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku beritahu sekarang ya. Kau tahu, restoran buffet yang di sana benar-benar tidak menyenangkan. Aku tahu itu. Harganya mahal, tapi sama sekali tidak ada dagingnya kan? Ibu Jadu, apa kau pernah makan di sana? Iya, aku pernah. Jadi kami harus makan sayuran mulai sekarang. Oh iya, Bu. Berapa harganya 1 bungkus? Suasana sepi seperti ini menyenangkan. Kalau tidak ramai kan, aku bisa makan dengan anggun. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Dan jangan pernah menyerah. Siapa itu? Ya ampun! Daging sapi dan daging lainnya 18 kg masing-masing. Aku merasa sangat senang kalau kau mengambilnya. Tetapi kami tidak memesan daging. Kami sudah makan daging yang kami terima hari ini. Karena ini, kami tidak bisa pergi ke restoran buffet selama sebulan. Saat itu, restoran buffetnya berjalan dengan sangat baik. Dan sebulan kemudian, saat kami kehabisan daging, mereka pindah seperti melarikan diri. Lalu di mana kami bisa makan daging sekarang? Ya ampun, apa yang terjadi? Ya ampun, ceroboh sekali. Apa yang kau sentuh dengan tanganmu yang basah? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma ingin membuat kipasnya berputar lebih cepat, tapi... Kenapa kau ingin membuatnya lebih cepat? Putaran sedang sudah cukup. Aku benar-benar kepanasan. Kau benar-benar tidak mau menurut. Apa kau mau terus teriak-teriak? Tapi anak-anak lain menyalakan pendingin udara kalau cuaca panas. Pendingin udara, lupakan saja. Sekarang duduk dan belajar. Kau tidak akan keringatan. Ibu, Jadu mengerjakan PR di kamarnya. Ibu salah kali ini.
Kalau boleh bicara jujur, teman-teman juga punya pendingin udara di rumah. Bukan cuma pendingin udara, mereka juga punya sofa dan tempat tidur yang nyaman di rumah. Apa ibu tahu rasanya sangat nyaman? Saat aku pulang dari rumah Mindy, aku merasa seperti... Pengemis yang hidup di gua. Apa? Di gua? Seperti pengemis. Apa kalian baru saja menyebut rumah ini gua untuk pengemis? Aku tidak mengerti kenapa kita selalu saja miskin. Benar-benar menyebalkan. Saat aku masih kecil aku tidak seperti itu. Setelah aku dewasa, aku terus membandingkan rumahku dengan rumah orang lain. Tunggu, kalau mereka seperti itu, kenapa kita butuh rumah yang besar? Kalau keluarga bisa tidur dan makan dengan nyaman, itu cukup untuk keluarga. Mereka ada di rumah, tapi kenapa tidak mengambil surat-surat? Ah, ya ampun, itu dia. Aku akan tunjukkan pada mereka nilai rumah ini. Oh, halo, ibunya Jadu. Maaf, tadi kau bilang apa? Ada berita besar. Ibunya Jadu, dia menyewakan kamar untuk menjadi penginapan. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Cepat pergi. Rumah kita cukup bagus untuk jadi penginapan. Penginapan di rumah Jadu tidak masuk akal. Aku baru saja mampir. Orang Korea Amerika di LA. Dia datang. Halo semuanya, apa kabar? Apa yang terjadi di sini? Dia mirip dengan karakter di kartun. Halo, kenalkan aku Anthony. Senang bertemu kalian. Halo. Anthony, selamat datang di rumah Jadu. Wow, menyenangkan sekali. Ini kunjungan pertamaku ke Korea. Ya ampun, ibu dengar tentang itu, tapi bahasa Koreamu lancar sekali. Senang bertemu denganmu. Namaku Jadu. Anthony, namaku adalah Mimi. Hei, kau itu seperti rubah bertabiat buruk. Senang bertemu kalian semua. Ngomong-ngomong, di mana rumahnya? Apa ini sebuah gudang? Rumah ini lebih besar dari yang kira. Maafkan aku ya, aku belum pernah mendatangi rumah ala Korea. Kalau aku lihat, rumah ini kecil dan nyaman. Tidak apa-apa. Anggap saja rumah mainan. Ya ampun Jadu, bisa-bisanya kau bilang ini rumah mainan di depan ayah lagi. Biasanya Durungji tidak pernah ramah dengan orang asing. Dia pasti sangat menyukaimu. Jadi namanya Durungji. Senang bertemu denganmu, kau manis sekali. Kalian adalah keluarga yang sangat Ini dia, ramah. makan malam yang lezat. Daging sapi. Benar, kita kedatangan tamu, jadi aku masak makanan istimewa. Anak-anak, bagaimana kalau makannya itu pelan-pelan sambil mengobrol dengan tamu kita ya? Benar juga. Kau punya berapa saudara dan saudari, Anthony? Aku punya adik Itu banyak laki-laki. dagingnya, tidak usah sungkan-sungkan. Kenapa kalian makan seperti ini? Seperti kalian tidak pernah makan saja. Ibu tidak pernah makan daging langsung. Kau pasti lelah karena penerbangan jauh kan? Jadi istirahat saja. Apa benar ini adalah kamarku? Anthony, selamat datang. Ini adalah tempat tidurmu. Jadi aku harus tidur di sini bersama kalian. Aku tidak tahu. Anak-anak di Amerika punya kamar sendiri, tapi kami tidak punya kamar yang kosong. Jadi tidak ada pilihan lain. Anthony tidur di sampingku. Ini tempatku. Singkirkan tangan kalian. Aku dulu yang memilih. Apa maksudmu, Kak? Aku duluan yang pilih. Anak-anak, tolong jangan bertengkar ya. Siapa saja mengalahlah. Kakak yang mengalah. Ini tempat tidurku.
Itu karena anak-anak saling menyayangi. Tidur yang nyenyak ya. Suara apa itu? Itu suara dari lantai kedua. Tapi rumah ini bertingkat, bukan? Hah? Ada lubang di langit-langit. Ada apa ini? Aduh. Aku mau buang air. Aku juga. Ayah boleh pakai kamar mandinya dulu. Aku duluan. Jadu. Maaf, Anthony. Sudah tinggal beberapa hari lagi. Ya, tinggal beberapa hari lagi di sini. Bagaimana cara memakai toiletnya? Ada apa? Kenapa? Durongji, terima kasih. Apa aku makan terlalu banyak ya? Tidak, pintunya terkunci. Oh ya ampun, kau tidak apa-apa, bangunlah. Kau sudah bangun ya? Kau tidur lama sekali, jadi aku khawatir. Kau siapa? Oh iya, aku lupa. Kita belum pernah bertemu. Hai, aku Minji, temannya Jadu. Kau pasti merasa bingung ya, karena kau terbangun di rumah orang asing. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Jadi keluarga Jadu meminta kami untuk membiarkanmu tinggal dengan kami. Apa terjadi kecelakaan? Apa yang terjadi? Memang terjadi kecelakaan, tapi yang paling penting, dia kelelahan dan sakit perut. Itu yang menyebabkan ususnya bermasalah. Itu sebabnya dia menjadi pingsan. Kira-kira apakah dia tidak bisa makan, buang air, atau tidak bisa tidur? Jadi, mereka minta kami menerimamu di rumah kami sampai kau kembali ke LA. Seharusnya kami tanya dulu padamu. Maaf ya untuk itu. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Namamu Minji kan? Kita akan akrab di sini. Baiklah. Rumah sakit hewan. Oh ya ampun, apa Dorongji benar-benar luka parah? Durungji. Minji, kau bicara dengan siapa? Aku dengar kau bilang Durungji. Apa itu kucingnya Jadu, Durungji? Iya, dia terkena perangkap tikus dan kakinya terluka. Apa? Perangkap tikus? Keluarga Jadu selalu sibuk memasang perangkap tikus dan menyebarkan racun tikus sebelum kau datang. Oh begitu ya, ada banyak tikus di rumahnya. Baguslah mereka menangkapnya demi kebersihan. Begini Anthony, aku mau cerita sesuatu. Biasanya keluarga Jadu itu tidak begitu peduli dengan tikus, tapi mereka mementingkan itu sekarang. Apa kau tahu sebabnya? Semua itu mereka lakukan untukmu. Mereka sangat khawatir kalau katamu istimewa mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Tunggu, oh ya ampun, apa Dorongji makan racun tikus? Maksudmu karena aku... Terima kasih.
ada di mana? Durungji, ini aku. Anthony? Halo. Iya, aku cuma lewat saja. Maksudku, aku meninggalkan pakaianku di sini. Syukurlah, sekarang kau sudah sembuh, Anthony. Anthony, atas nama ibu yang ceroboh karena mengubah rumah ini jadi penginapan, aku minta maaf. Kau bahkan sampai tidak bisa buang air. Aku minta maaf. Tidak usah minta maaf. Anthony, kalau kita bertemu lagi sebelum kau kembali ke LA, aku ingin memberi ini padamu. Kumohon baca nanti ya. Benarkah? Bagaimana kalau aku tidak datang? Oh, Durungji. Durungji. Tidak apa-apa, Anthony. Dia hanya luka sedikit, tapi dia tidak apa-apa. Dokter bilang padaku kalau tadi itu dia tidak apa-apa. Ya ampun, kau bilang tadi datang ke sini untuk mengambil pakaianmu, benar kan? Coba lihat ini, sudah kering semuanya. Maaf, tapi tidak ada kantung kertas di rumah. Kau bisa membawanya sendiri kan? Tentu, terima kasih banyak. Kalau begitu, semoga selamat dalam perjalanan. Anthony, kau akan tidur denganku lagi, kan? Baby, dia datang untuk mengambil pakaiannya. Tidak apa-apa, kau bisa pergi. Baiklah kalau begitu, selamat tinggal semuanya. Selamat jalan, Anthony. Seharusnya aku tinggal di rumah Minji saja. Maafkan aku, Anthony. Waktunya memang singkat, tapi senang sekali bertemu denganmu. Anthony, kalau aku tidak keberatan, boleh aku jadi sahabat penamu? Tentu saja bisa. Kita harus terus berhubungan. Terima kasih ya atas kebaikan kalian. Tunggu dulu. Seharusnya aku tinggal di rumah Minji. Maaf, Anthony. Sudah aku bilang tidak apa-apa. Kami beritahukan karena cuaca yang buruk, semua penerbangan ke Los Angeles telah dibatalkan hari ini. Mohon perhatian semua penumpang. Apa? Anthony, kamu pergi kemana? Halo, kau ini mau pergi kemana? Tolong antar aku ke rumahnya Jadu. Aduh, kenapa lama sekali? Hah? Oh, Jadu, kau tidak tahu jam berapa ayah pulang? Kenapa kau menemui ayah jam segini? Jadu! 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 Kau suka sekali dengan itu. Bukan cuma suka sekali, tapi ini pasti disebut penggemar berat. Penggemar berat roti krim Tokoro TV. Ayah, apa ayah ditinggal oleh Kak Jadu lagi? Sepertinya begitu. Kalau begitu, kenapa ayah membeli roti mahal itu setiap kali mendapatkan bonus dari kantor? Berikan sisa uang bonus setelah membeli roti. Iya, Bu. Akan ayah berikan. Ini. Apa-apaan ini? Kenapa sisanya sedikit sekali? Karena ayah banyak beli roti hari ini. Padahal ibu sudah minta ayah untuk belikan es krim untuk setiap anak. Kenapa ayah malah beli roti? Ibu jangan permasalahkan apa yang kita makan. Coba aku bisa makan roti krim sebesar langit-langit. Pergilah ke kamarmu dan kerjakan PR-mu. Roti krimnya benar-benar enak. Jadu, duduklah di kursi, nanti punggungmu sakit. Kau sudah makan roti banyak kemarin. Kenapa sekarang masih ingin roti lagi? Aku tidak tahu, tapi aku ingin sekali makan roti itu. Ibu heran, kebiasaan makanmu itu mirip dengan siapa ya? Aku dengar anak perempuan tertua selalu mirip dengan ibunya.
Ibu masak apa? Ibumu ini sudah memasak selama 30 tahun. Kalau kau pikir ibumu hanya bisa masak nasi, hari ini kau akan lihat kalau dugaanmu itu salah. Ibu mau buat roti untuk kami. Kau benar. Lihat saja nanti. Tada! Sudah selesai. Wow, rotinya kelihatannya enak. Berhenti. Tunggu dulu sebentar. Di mana kakakmu? Apa dia ada di kamarnya sekarang? Wah, aroma apa ini? Ini bukan aroma roti yang enak. Jadu, coy! Cepat berhenti! Kemana dia pergi? Dia sembunyi di mana? Hanya ada satu tempat yang didatangi kakak sekarang. Sebelah sana, Bu. Jadu, coy! Cepat keluar dan tunjukkan dirimu sekarang juga! Apa Jadu di sini? Aku tidak tahu kalau dia datang hari ini. Bahkan dia saat seperti ini, dia tidak berhenti untuk makan roti! Coy Jadu, bagaimana kalau kau masuk saja? Ada roti hangat di dalam. Jadu, mampir ke toko roti Bapak ya. Bapak buat roti mocha baru. Kau mau mencobanya? Oi! Hei, Jadu! Kau sedang makan apa? Rasanya enak ya? Iya, roti krim toko roti V enak sekali. Apa ada toko roti yang lain? Apa yang terjadi di sini? Ibu, sebenarnya Jadu adalah Jadu si roti. Roti? Apa? Apa maksudmu bilang begitu? Jadu si roti. Maksudku ahlinya roti. Tidak ada yang bisa mengalahkan kakak dalam urusan roti yang enak. Apa ibu adalah ibunya Jadu? Halo ibunya Jadu. Oh, hai. Dalgi, sudah lama tidak bertemu. Kalau aku boleh tahu, apa yang ibu lakukan di sini? Iya, aku kesini untuk mencari Jadu. Apa? Maksud ibu Jadu ada di sekitar sini? Bagus sekali. Aku ingin memberi undangan untuknya. Undangan untuknya? Iya, kami baru saja membuka toko roti baru, Bu. Jadi aku ingin Jadu datang ke toko roti kami. Kalau Jadu menyukai roti kami, artinya toko roti kami akan terkenal. Jadi tolong suruh Jadu datang ke toko kami, Bu. Aku sudah bilang kan, Bu. Jadi roti yang ibu buat hari ini tidak bisa membuat kakak menari. Selamat datang. Permisi, tempat kuenya di mana? Oh, ternyata di sana ya. Kau mau beli kuenya? Kalau beli kue, kami memberikan 2 roti krim gratis kepada semua pembeli kue. Aku kesini bukan karena roti krimnya enak. Oh, maaf. Selamat datang. Astaga, ayahnya Jadu. Halo. Hari ini benar-benar cerah ya. Benar. Apa itu? Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Kerja yang semangat ya. Kenapa ayahnya Jadu hanya beli kantong plastiknya? Bu, aku mau beli 10 roti isi krimnya ya. Apa ayahnya Jadu memasukkan roti ke kantong plastik itu? Anak-anakku pasti sangat menyukai rotimu. Permisi, pria yang membeli kantong plastik tadi, apa dia beli roti di sini? Memangnya kenapa? Ini masalah yang sangat penting dan beberapa orang telah ditipu. Dia belum membeli rotinya. Ya ampun! Apa? Jadi maksudmu roti yang kau bilang enak itu 300 won dijual di jalanan? Apa? Jangan bercanda. Kenapa kau mengada-ngada seperti itu? Apa kau tidak salah lihat, Anhui? Ya, kalau aku salah lihat, aku akan jadi pelayannya Jadu untuk selamanya.
Jadu, kenapa kau melakukan ini? Bagaimana bisa terjadi? Apa? Memangnya apa yang kulakukan? Aku cuma bilang rotinya enak karena memang enak. Aku tidak tahu rotinya semurah itu. Apa? Kau bilang roti-roti di toko roti V itu mahal harganya. Kau sendiri yang bilang bahan-bahannya mahal. Maksudku itu. Aku tahu. Sudah jelas Jadu itu tidak punya selera yang mahal. Aku benar kan? Kalau ayah membeli roti-roti murah, lalu kemana sisa uangnya? Ibu, sebenarnya aku... Cepat beritahu ibu sekarang juga. Menurutmu aku juga berbohong ya? Teman-teman, terima kasih ya sudah datang. Selamat ya untuk tokomu. Kalian tidak perlu repot-repot. Hai Dalgi. Jadu, kau juga ada di sini? Selamat untuk tokonya. Wow, tempat ini kelihatan bagus sekali. Oh, wah, ini untuk dicoba. Boleh aku coba? Tentu saja boleh. Au. Wah, enaknya. Teksturnya lembut, tapi tepungnya juga kenyal. Krim yang dibuat dari telur dan mentega menyatu dengan sempurna. Rasanya benar-benar luar biasa. Roti ini benar-benar enak. Oh, begitu. Setelah ini ku makan, aku akan makan yang itu nanti. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa di sekolah ya. Aduh, hujannya belum berhenti juga. Ibu bawa payung. Segeralah turun setelah selesai bekerja. Ibu ada di depan kantor. Ya ampun, jadi itu adalah toko roti tempat roti enak itu dijual. Ya ampun, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Permisi. Maaf Bu, aku punya payung lebar di tokoku. Apa Ibu mau pinjam? Tidak apa-apa. Aku sangat berterima kasih untuk roti yang kau berikan. Tidak usah sungkan. Itu roti yang tidak bisa dijual. Aku tidak bisa menjualnya di tokoku. Tunggu dulu, apa yang mereka bicarakan? Tapi aku sangat berterima kasih kau memberikan padaku. Terima kasih banyak. Tidak jadi masalah. Sebaiknya aku pergi sekarang. Semoga harimu menyenangkan ya. Maaf Bu, apa roti krimnya adalah pemberian dari pemilik toko roti itu? Oh, apa yang kau lihat tadi? Kelihatannya rotinya tidak menarik, tapi rotinya sama. Terserah orang mau bilang apa. Roti ini rasanya enak sekali. Ya ampun, dingin sekali. Setahun berlalu seperti anak panas saja. Bulan November baru saja berakhir. Ini tidak mungkin. Aku malah berpikir, kapan tahun ini berakhir? Sudah lama aku menunggunya. Akhir tahun, akhirnya datang juga. Daging sapi. Ibu, apa Ibu berhasil mendapatkan bonus akhir tahun ayah tanpa kekurangan? Kita semua bisa makan daging sapi minggu depan, kan? Kita bisa makan daging! Coba lihat, dagingnya segar sekali. Jangan berkeliaran di dapur saat ibu memasak ya. Kerjakan PR kalian, jangan kemana-mana. Kalau tidak, kalian tidak akan makan apa-apa. Halo? Minji? Hai, Jadu.
Jadu, apa aku boleh ke rumahmu sekarang? Semua sedang pergi dan aku di rumah sendirian. Aku tadi membeli teboki. Kau pasti belum makan, iya kan? Maaf Minji, tapi di rumah sedang ada tamu. Jadi... Oh, untunglah aku belum ke rumahmu. Untunglah aku menelpon dulu. Jadi aku bisa tahu. Tidak apa-apa, sampai ketemu besok ya. Sampai jumpa. Memangnya di mana tamu yang ada di sini? Ya ampun! Apa kakak tidak mau Minji datang? Karena kakak tidak mau berbagi daging dengannya. Iya, Tapi dia itu kan sahabat kakak. aku akan anggap dia sebagai sahabatku setelah aku menghabiskan dagingnya. Kalian makanlah yang banyak. Di panci masih banyak. Iya, Bu. Hei, iya aku baik. Sudah kerjakan PR itu ya? Wah, Aku lupa, aku tahu. Selamat pagi. Selamat pagi, Jadu. Hah? Kenapa perutmu begitu? Kau menyembunyikan bola dalam kaosmu ya? Ya ampun, memangnya perutku sebesar itu ya? Apakah itu perutmu? Iya, aku makan terlalu banyak kemarin. Kau bilang kau kedatangan tamu, jadi kau pasti banyak makanan enak kan? Oh, aku hampir saja lupa. Aku bawa ini agar kau bisa makan juga. Itu cokocok. Kakakku membelikannya untukku kemarin, tapi aku tidak makan agar kita bisa makan bersama. Benarkah? Aku akan anggap dia sebagai sahabatku setelah aku menghabiskan dagingnya. Mungkin kau masih kenyang, tapi ayo makan bersama. Iya, terima kasih. Minji selalu berbagi makanan denganku kalau punya makanan enak, tapi aku tidak. Minji, apa kau mau datang ke rumahku dan makan malam denganku? Terima kasih ya sudah mengundangku. Terima kasih banyak. Apa ini? Daging yang lezat ini apa ya? kau tahu rasa daging sapi kan? Oh iya, ibu lupa mengambil seladanya. Tidak perlu, terima kasih. Oh iya, kau makan yang banyak ya. Ini terlalu asin. Minji mau tambah lagi ya? Jadu, makanannya enak sekali. Sampai ketemu besok di sekolah ya. Makan lagi di sini lain waktu ya. Tidak, jangan repot-repot. Terima kasih, sampai jumpa. Dah. Aku pulang. Ibu, tolong buatkan aku makan malam. Aku lapar. Apa? Tadi kau bilang makan malam di rumah Jadu, benar kan? Oh ya Pak, apa rencanamu untuk bonusnya kali ini Pak? Aku serahkan semua kepada istriku agar kami bisa makan daging sapi Korea. Benar juga. Istrimu itu kan pintar memasak ya. Aku jadi iri rasanya. Ahli memasak? Siapa yang bilang begitu? Aku makan karena daging sapi Korea itu sangat mahal dan kami tidak sering makan. Tapi rasanya jadi tidak enak. Bukannya kau pernah bilang anak-anakmu itu menyukainya? Ibaratnya memberi daging pada karnivora yang cuma makan rumput. Apa saja pasti enak bagi mereka. Minji, kau tidak les kan hari ini? Kau mau tidak makan malam di rumahku? Jangan, kali ini kau yang datang ke rumahku saja. Ibuku ingin kau datang. Ibuku masak iga rebus, enak sekali. Benarkah? Kau tidak apa-apa? Memangnya kenapa? Seleraku ini sangat tinggi, jadi mungkin aku tidak suka masakan ibumu. Wah, ini masakan apa? Itu iga rebus. Apa kau menyukainya? Aku benar-benar tidak percaya ini. Rasanya lembut sekali, kenyal, dan meleleh di mulutku. Apa ini benar-benar iga rebus? Ibu!
ibu melakukan ini padaku? Ada apa? Apa maksudmu begitu? Jauh ini apa yang ibu lakukan dengan daging sapinya? Kenapa iga rebus buatan ibu tidak enak? Apa katamu? Aku makan iga rebus yang dibuat ibunya Minji untuk makan malam. Rasanya enak sekali, tidak bisa dibandingkan dengan yang biasanya ibu masak. Kenapa kakak bilang begitu? Memangnya kenapa? Kenapa kau mempermasalahkannya? Katakan pada ibu. Diam-diam aku bawa pulang iganya. Ibu harus mencobanya juga. Kenapa membawa makanan pulang seperti pengemis saja? Karena enak sekali. Aku juga mau. Wah, enak sekali. Ini semua benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kalau ibu juga mau mencobanya? Rasanya enak. Bahkan lebih enak daripada buatanku. Mereka tega sekali membuat ibu mereka sendiri merasa malu. Aku melakukan semua pekerjaan di rumah ini tanpa pamrih. Kenapa airnya tidak dingin? Apa yang terjadi? Kenapa semua daging-daging yang di sini tidak ada? Aku mohon, maukah ibu memasak iga rebus untukku dengan ini? Jadu. Tega kau membuat ibu benar-benar merasa malu, Jadu. Ya, halo. Ini ibunya Songhun ya? Ini ibunya Jadu. Untung ada di rumah. Iya, ada apa ibunya Jadu? Katakan saja. Aku dengar kau punya sertifikat untuk masakan Korea, benar kan? Aku mau memanjakan selera makanan anak-anakku. Semuanya, ayah pulang. Ibu di mana? Aku tidak tahu. Ibu tidak ada di rumah saat aku pulang dari sekolah. Ayah, kami lapar sekali. Memangnya tidak ada makanan di rumah? Apa ibu kalian itu tidak memasak? Ternyata masak iga rebus itu mudah sekali ya. Ibunya Jadu. Oh, apa kabar? Habis pulang dari pasar ya? Aduh, banyak sekali belanjaannya. Apa ada tamu? Kami akan mengadakan pesta di pusat pertemuan minggu ini. Tugasku belanja bahan makanan untuk lansia. Ibunya Minji yang akan memasaknya. Kalau dia masak, masakannya enak sekali. Apa katamu? Jadi yang bertugas memasak adalah ibunya Minji. Dia itu benar-benar ahli memasak, bukan? Mungkin dia akan memasak iga rebus, begitu. Apa kalian butuh bantuan? Silakan dimakan. Silakan dimakan. Wah, rasanya enak sekali. Wah, iga rebusnya enak sekali. Benar tidak ibunya Jadu? Banyak yang harus dibersihkan. Biar aku yang mencuci semuanya. Tidak, biar aku saja yang mencucinya. Kau bisa pergi sekarang. Kau pasti lelah sudah memasak makanan yang enak seperti itu. Kenapa ibu pulang malam sekali? Aku kelaparan. Tidak ada kimchi di kulkas. Aku mau makanan, nasinya juga. Yang ibu masak cuma makanan ini. Rasanya tidak enak. Ibu mau tanya sekarang, kalian mau makan kimchi atau makan daging? Daging!
Jangan patah semangat, kita bisa melakukan kesalahan. Itu wajar saja. Kita melakukan kesalahan kalau kita terburu-buru saat memasak. Apa maksudnya? Siapa yang melakukan kesalahan? Iga Aku tidak mengerti. rebusnya di pesta di pusat pertemuan waktu itu. Aduh, aku memasaknya seperti biasa aku memasak. Oh. Ini sisa iga rebusnya. Aku membungkus semua sisanya. Aku pikir tidak ada yang mau lagi makan itu. Jadi aku tidak perlu memasak lauk selama sebulan.